Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. John Haidt adalah seorang misionaris muda yang memiliki hati untuk bangsa-bangsa. Setelah ia menyelesaikan studinya pada musim semi tahun 1892, ia pun berlayar ke India untuk memenuhi panggilan hidupnya. Ketika tiba di India, ia menemukan orang-orang di sana sangat menutup diri terhadap Injil. Selama 8 tahun, ia bekerja tanpa memiliki hasil apapun. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja dan seberapa banyak ia bersaksi, namun tetap tidak ada yang terjadi. Akhirnya ia memutuskan untuk berdoa dan berpuasa sampai ada kebangkitan. Selama 30 hari, ia tidak makan dan menghabiskan setiap harinya hanya di hadirat Tuhan. Berdoa agar Tuhan membuka hati orang-orang di sana. Beberapa orang berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Haidt tidak akan berhasil karena Haidt dilihat tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik di hadapan banyak orang. Karena ia merasa tidak memiliki kemampuan, maka ia menggunakan doa sebagai senjata terbesarnya. Pada suatu waktu, ia menghabiskan 36 jam dengan terus-menerus berlutut berdoa kepada Tuhan. Kehausan akan kebangunan rohani begitu bergelora di dalam dirinya, yang membuat ia tidak hanya menuntut orang lain untuk berdoa, melainkan ia memberikan contoh dan teladan bahwa ia hidup di dalam doa. Di momen inilah Haidt justru melewati momen pembersihan dari kesombongan dan ambisi yang sia-sia. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kunci dari urapannya yang kuat dalam doa. Seperti benih yang kaya dan memberi kehidupan yang tersembunyi selama 1 musim. Kehidupan doa John Haidt menghasilkan panen yang berlimpah. Orang-orang India mulai menyebutnya sebagai orang yang tidak pernah tidur. Dia selalu berlutut ketika saya pergi tidur dan berlutut jauh sebelum saya bangun di pagi hari. Dan ia sering terlihat berpesta dengan firman yang ia baca. Kenang James Pangborn Jones akan kehidupan John Haidt. Orang-orang Kristen lainnya yang mengenal Haidt pun menjadi terpengaruh tentang kebutuhan besar untuk kebangunan rohani. Hingga mereka memutuskan untuk berkumpul bersama untuk berdoa. Allah mulai menjawab doa mereka. Ia tidak lagi berdoa agar Allah akan memberinya 1 jiwa yang diselamatkan setiap harinya, tapi setidaknya 1 orang petobat yang dibaptis. Ini tampaknya mustahil untuk terjadi di India kala itu. Tetapi setelah 1 tahun, ia sendiri telah membaptis lebih dari 400 orang. Namun ia tidak lekas menjadi puas. Ia tetap berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan lebih lagi jiwa-jiwa. Doanya pun terjawab. Setiap tahunnya jumlah orang yang dibaptis semakin bertambah. Bahkan pernah sekali waktu ada 1.600 orang yang dibaptis oleh Haidt di tahun itu. Pada kebaktian tahun 1910, orang-orang di sekitar Haidt mengagumi imannya. Sekarang dia dikenal sebagai Praying Haidt atau Haidt si pendoa. Bahkan ada yang menyebut sebagai Rasul Doa. Doa syafaatnya dicari di kebangunan rohani di Kalkuta, Bombay, dan kota-kota besar lainnya. Hingga di akhir hidupnya, ia menyaksikan bagaimana gelombang kebangunan rohani menyapu Punjab dan seluruh India. John Haidt menjadi salah satu dari sekelompok orang yang dipakai Tuhan untuk mengantarkan kuasa apostolik pada pergantian abad. Ya, Pastor Stephen, rasanya ingin bosan membahas doa. Tapi saya merasa bahwa ini memang adalah jalan satu-satunya untuk terjadinya kebangunan rohani. Betul. Apa pendapat Pastor Stephen mengenai yang dilakukan oleh John Haidt di India? Suka tidak suka kita harus menyadari bahwa India ini salah satu pabriknya dewa-dewa. Ada ribuan dewa di India. Dan untuk mempertobatkan 1 orang di India, tidak ada alternatif lain. Kita membutuhkan manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan.
Dan hanya lewat doa-doa, kedaulatan kuasa Tuhan akan bisa bermanifestasi. Karena pada waktu kita berdoa, kita itu sama seperti apa istilahnya, mengembalikan kekuasaan atas dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya sendiri, supaya manusia itu berkuasa. Iya. Berkuasa atas seluruh ciptaan dan atas seluruh muka bumi yang ada. Jadi kalau kita mendapati ada manifestasi kedaulatan Tuhan yang terjadi di satu daerah, pasti penyebabnya kalau bukan satu, ya pasti ada sekelompok orang yang betul-betul hidup di dalam doa dan dengan bertalu-talu, dengan sungguh-sungguh, tanpa mudah menyerah, berharap, meminta untuk kedaulatan tangan Tuhan dimanifestasikan. Dan karena doa-doa itulah kedaulatan Tuhan dimanifestasikan. Tuhan menjawab, meresponi tindakan orang-orang percaya yang dia miliki, yang mengembalikan kuasa dan kekuasaan atas bumi ini kembali kepada dia. Iya. Tapi ada satu fase, Pastor, yang dialami oleh Hyde. Ia bekerja tapi tidak ada hasil apapun. Betul. Dan ini pun kita menemukan di tokoh-tokoh kebangunan rohani lainnya. Ya. Selalu sepertinya ada fase bekerja tapi tanpa ada hasil. Ya. Memang begini jalannya, Pastor. Ya, seringkali namanya manusia itu tidak belajar dari kesalahan orang lain. Lebih suka belajar dari kesalahan yang dia buat sendiri. Padahal kan lebih enak belajar dari kesalahan orang lain. Biarkan orang lain yang bayar ongkosnya, kita nikmati hasilnya. Tapi ya itulah manusia. Ya, walaupun kita belajar dalam sejarah di mana setiap kali terjadi kegerakan rohani pasti selalu dimulai adanya orang yang berdoa. Nah, tapi kita kok ya seringkali tidak mau belajar dari situ gitu loh. Kita sibuk dengan pelayanan kita, melakukan ini, melakukan itu, aktivitas ini, aktivitas itu. Tapi kita jarang bergumul di dalam doa. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya kita sibuk bergumul dalam pelayanan. Tapi kalau kita sudah bergumul di dalam doa, saya yakin pelayanan yang kita jalankan itu tidak perlu bergumul lagi. Sudah tinggal menuai. Sudah tinggal menikmati dan memetik hasilnya. Karena yang berat-berat, yang sulit-sulit, yang mustahil-mustahil itu sudah kita telan dengan kuasa doa. Sehingga yang tersisa ya tinggal tuaiannya saja. Apa yang kita lakukan di alam lahiriah ini hanya tinggal menuai, tinggal menjarah, tinggal menikmati hasil dari doa-doa yang kita naikkan. Nah, saya percaya semua saudara yang ada dalam pelayanan, kalau saudara berfokus menumbuhkan, mengembangkan roh doa, dan engkau bahkan menularkan roh doa itu kepada sebanyak mungkin orang yang ada dalam pengayomanmu. Sehingga engkau tidak lagi berdoa sendirian, tapi engkau mulai berdoa bersama-sama. Apa yang terjadi? Otomatis bersama-sama itu akan memunculkan hasil yang lebih cepat, yang lebih masif, lebih banyak, lebih maksimal. Sehingga tuaian dalam pelayanan yang kita akan nikmati juga pasti lebih banyak lagi. Haleluya. Saya deklarasikan pelayananmu tidak akan sama lagi. Dengan doa-doamu engkau akan melahirkan ada banyak orang yang mewarisi roh doa yang sama. Dan bersama-sama kita akan melihat revival besar terjadi lewat pelayanan kita. Haleluya. Ada satu kesaksian dari John, sahabatnya Hyde, Pastor. Beliau mengatakan bahwa Hyde ini orang yang tidak pernah tidur. Dia selalu berlutut ketika saya pergi tidur. Dan ketika dia bangun di pagi hari, Hyde tetap masih berlutut dan berdoa. Iya. Saya seperti merasa, Pastor, bahwa ini sebenarnya doa itu pekerjaan yang cukup berat, Pastor. Oh yes. Apakah memang harus se-ekstrim Hyde seperti ini, Pastor? Saya percaya buat kita hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan dan sedang menghadapi tantangan dalam pelayanan kita. Kita ini seperti dikondisikan ada pada situasi seperti hidup dan mati. Ya mungkin bukan hidup dan matinya kita, tapi hidup dan mati dari pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, pada saat kita ada dalam fase-fase kondisi antara hidup dan mati, maka tentu saja
kita ingin berusaha survive. Dan saat kita menyadari tidak ada alternatif lain, hanya doa satu-satunya cara. Ya mau tidak mau, pasti otomatis kita akan mati-matian dalam doa itu. Tidak akan pernah memikirkan tentang istirahat tidur, tidak lagi terpikir tentang pengen makan ini, pengen makan itu, pengen leha-leha, pengen jalan-jalan, pengen santai-santai. Udah nggak kepikir lagi, wong ini antara hidup dan mati. Sehingga sebagai akibatnya apa? Ya kita ngotot. Karena satu-satunya yang kita tahu sebagai jawaban hanyalah doa. Ya doa itulah yang kita jadikan senjata kita satu-satunya. Habis-habisan kita dengan doa-doa yang ada. Sampai terjadi sesuatu. Sampai terobosan terjadi dan kita rasakan dalam batin kita. Nah, saya percaya hal yang sama juga harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak boleh hanya sekedar, ya yang penting kan saya sudah berdoa dan saya sudah mendoakan pelayanan saya. Tidak boleh. Saudara harus sampai pada sebuah titik. Ini harus terjadi terobosan besar. Ini harus terjadi perubahan fondasional. Dan karenanya dorongan dan tekad untuk berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu pasti akan terus berkobar dan terus menyala-nyala dalam batin kita. Dan betul sampai pada titik tertentu engkau tidak akan pernah bisa dipadamkan lagi. Engkau akan terus doa sampai sesuatu terjadi. Dan saya berdoa sekali lagi, biarlah tekad yang sama, gairah, hasrat, dan tekad yang sama seperti yang Hyde miliki akan terimpartasi dalam hidupmu, akan bekerja dalam dirimu. Engkau tidak mau berhenti berdoa sebelum sesuatu terjadi secara nyata. Haleluya. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Ada tertulis di sini, Pastor. 36 jam ia berlutut berdoa. Wow. Setahu saya sehari saja itu hanya 24 jam. Yes. Ini orang gila, Pastor. Ya. Atau Pastor Stephen berkata tadi sambil mendoakan impartasi yang Hyde miliki ini akan juga terimpartasi dalam hidup kita. Ini ekstrim loh, Pastor. Yes. Apa kita harusnya seperti ini dan bagaimana doa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan walaupun seperti Pastor tadi katakan ini hal yang berat sebenarnya. Saya meyakini yang namanya doa itu memiliki ada banyak layer dan dimensi yang berbeda-beda. Ada doa sebagai sebuah percakapan dan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tapi ada juga dimensi doa, di mana kita memang harus melahirkan sesuatu. Kita harus memunculkan sesuatu lewat doa-doa kita. Karena ada pernyataan-pernyataan roh, mungkin berkaitan dengan hidup kita, pelayanan kita, atau orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan sudah nyatakan dalam batin kita. Dan itu harus direalisasikan. Dan tidak ada alternatif lain untuk merealisasikannya kecuali lewat doa. Nah, seperti yang saya gambarkan. Ketika kita berdoa dan kita dibawa Tuhan masuk pada sebuah fase atau dimensi rohani di mana kita seperti harus melahirkan sesuatu. Ya, kita sama-sama tahulah. Ada ibu atau calon ibu yang dalam proses melahirkan. Itu tinggal ngeden sekali, udah langsung lahir. Nah, tapi ada juga yang sudah berkali-kali, nya nggak lahir-lahir. Bisa sampai sehari suntuk, bahkan ada yang sampai 2 hari. Ya kayak tadi kita cerita, Hyde sampai 36 jam berdoa. Artinya apa? Hampir 2 hari. Hampir 2 hari penuh. Dia terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi itu bukan 36 jam yang sia-sia. Walaupun memang melelahkan, menguras energi, menguras mental, menguras dan mempertaruhkan banyak hal. Tapi saya yakin hasil yang dimunculkan juga jauh lebih dahsyat dari semua pengorbanan yang sudah dilakukan. Karenanya kalau saudara mendapati dalam hidupmu, dalam perjalanan dan persekutuanmu dengan Tuhan, sepertinya ada roh doa yang tercurah dan engkau harus melahirkan sesuatu lewat manifestasi roh doa yang ada. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus bangun tekadmu
dan tidak akan pernah berhenti berdoa sampai betul-betul sesuatu terjadi. Karena ketika engkau betul-betul terus bertekun, ngotot, terus mendesak dalam hadiratnya sampai sesuatu terjadi. Doa-doamu itu, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan energi yang kau lakukan, itu pasti akan menciptakan terjadinya babak baru dalam kehidupan dan pelayanan. Dan babak yang baru tersebut akan membuka manifestasi kedaulatan Tuhan lebih lagi. Membuka manifestasi terang Tuhan, kemuliaan Tuhan lebih lagi lewat hidup dan pelayananmu. Saya sekali lagi tegaskan di dalam nama Yesus, kalau roh doa dicurahkan dalam hidupmu, jangan biarkan engkau terdistract oleh hal yang lain-lain. Segera masuk di kamar doamu dan bergumulah sampai selesai, sampai tuntas, sampai apa yang Tuhan suruh untuk engkau lahirkan lewat doa betul-betul terlahir di dalam doa. Jadi engkau bisa rasa kelegaan. Engkau bisa merasakan betul ada damai sejahtera, ada sukacita yang meliputi batinmu karena engkau tahu sesuatu yang besar, sesuatu yang ilahi, yaitu agenda besar Tuhan sudah terlahir lewat doa-doa yang kau naikkan. Haleluya. Termanifestasi dalam hidupmu, terjadi lewat hidupmu. Glory, haleluya. Ada hal menarik lagi, Pastor, bahwa di sini ditulis orang-orang itu terpengaruh tentang kebutuhan besar untuk kebangunan rohani dari hidup Hyde, hingga mereka memutuskan untuk berkumpul bersama dan berdoa bersama. Ini ternyata roh doa yang terbangun dalam hidup Hyde menarik, attract ya, Pastor, menarik hidup banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Tanpa brosur ini, Pastor. Iya, betul sekali. Apa sedahsyat itu kah, Pastor? Pasti. Saya yakin seperti itu kondisinya. Dan apa yang kita bawa dalam hidup kita, keilahian dari roh doa yang kita bawa dalam hidup kita, ini memang sifatnya menular. Dan akan menarik datang orang-orang yang memang membawa kerinduan hati yang sama. Kalaupun orang di sekitar kita belum memiliki ketertarikan yang sama dengan kita, tapi pengaruh ilahi yang kita bawa ini akan terus mempengaruhi kehidupan mereka secara sadar ataupun tidak sadar, baik secara langsung ataupun tidak, dan akan mengakibatkan orang-orang yang awalnya tidak punya hati untuk doa, itu somehow terus mengalami perubahan sampai pada akhirnya dia justru betul-betul menjadi orang yang punya kerinduan untuk berdoa. Karenanya ya ayo kita pastikan semua saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pastikan roh doa dalam dirimu semakin berkobar, semakin menyala-nyala. Dan ketika roh doa dalam dirimu semakin berkobar-kobar, saya yakin roh doa yang sama akan mulai menular ke dalam hidup orang-orang yang engkau layani. Sama seperti roh penyembahan, sama seperti roh yang mencintai Tuhan. Hal itu akan menular kepada banyak orang, akan menarik banyak orang untuk berkumpul bersama-sama. Dan ketika orang-orang yang meyakini, yang membawa kecenderungan hati yang sama, membawa dinamika roh yang sama berkumpul, ini manifestasi dari rumah Allah secara rohani. Jadi ini bukan cuma sekedar orang-orang kumpul-kumpul karena ada Hyde yang berdoa, dia juga pengen berdoa, lalu kumpul-kumpul kita doa sama-sama. Tidak. Ini adalah manifestasi dari berdirinya rumah Tuhan secara rohani. Sehingga di sana ada dinamika ilahi, di sana ada manifestasi roh, di sana ada terobosan ilahi, di sana ada berbagai macam flow of life yang bermanifestasi secara nyata. Dan saya yakin kita akan mulai melihat pada hari-hari ini di tengah-tengah komunitas gereja-gereja lokal yang selama ini mungkin jemaatnya punya dasar keyakinan yang berlain-lainan. Tapi ketika saudara sebagai seorang hamba Tuhan, engkau mulai alami ada pekerjaan firman dan roh yang mencetak ulang hidupmu, membentuk keberadaanmu, sehingga engkau mulai membawa dinamika ilahi tertentu dalam batinmu. Entah itu berupa roh doa, entah itu berupa roh penyembahan, entah itu berupa hati yang betul-betul mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Saya percaya
dimensi ilahi yang Tuhan sudah bangun dalam dirimu, itu akan menarik datang orang-orang yang selama ini memang punya kerinduan yang sama. Bahkan kalau orang di sekitarmu tidak membawa kerinduan yang sama seperti yang Tuhan bangun dalam dirimu, bertekunlah. Karena dimensi ilahi yang kau bawa itu akan mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, akan merubah keberadaan mereka untuk mulai mewarisi sikap hati yang sama sepertimu. Dan ketika mereka sama-sama bergerak, ditarik, dan mereka meresponi, datang kumpul bersama-sama di satu tempat, maka manifestasi berdirinya rumah Tuhan secara rohani akan mulai terjadi. Engkau akan mulai melihat lewat pertemuan orang-orang yang percaya, akan terjadi dinamika ilahi, akan terjadi berbagai manifestasi roh, akan terjadi keilahian Tuhan. Dan dari kumpulan orang-orang yang percaya inilah, saya yakin Tuhan akan mengutus banyak dari antara kita untuk menjadi orang-orang yang membawa kegerakan roh yang sama sampai ke ujung-ujung bumi yang lain. Dan saya berdoa dari apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan akan menularkannya dalam hidupmu. Dan lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu, ketika engkau bertekun, membanjiri dirimu, menenggelamkan dirimu dengan dinamika ilahi, dengan penyingkapan pewahyuan firman, dimanapun kau berada, Tuhan pakai engkau untuk menularkan keilahian Tuhan yang sama. Dan istilah orang Jawa bilang ada getok tular yang terjadi. Engkau akan mulai mendapati sebagaimana Tuhan mengimpartasikan apa yang ada dalam hidup kami masuk dalam hidupmu. Tuhan juga akan mengimpartasikan apa yang Dia mulai bangun dalam dirimu ke dalam hidup banyak orang-orang lain yang berinteraksi denganmu. Dan mereka pun akan alami Tuhan pakai mereka menjangkau, menjamah banyak orang lain dengan dinamika rohani yang sama. Biarlah lewat apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, Tuhan akan menciptakan bola salju kegerakan rohani sampai ke ujung-ujung bumi. Dan engkau ikut berpartisipasi secara aktif. Haleluya. Terjadilah, termeterailah dalam hidupmu. Glory, haleluya. Luar biasa, Pastor. Tempat ini dingin tapi sudah panas. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Oke, amin. Haleluya. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12. Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, baik Pastor Stephen. Tadi melalui hidup haid yang berdoa, ia menarik sekumpulan orang untuk datang berdoa bersama. Dan tadi Pastor Stephen menegaskan bahwa ini adalah rumah Allah itu sendiri. Dari rumah Allah ini terjadi kebangunan rohani. Apakah ini pola, Pastor? Itu adalah manifestasi dari nubuatan, dari apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya maupun dari kitab Yehezkiel. Kalau kita memperhatikan kitab Yehezkiel pasal 47, Alkitab menubuatkan kemana saja aliran sungai kehidupan itu mengalir.
itu akan menciptakan perubahan, menciptakan terobosan, menghadirkan jiwa-jiwa untuk dituai buat kemuliaan Tuhan. Tapi sumber aliran air hidup itu di mana? Dari bait suci. Lalu dalam kitab Yesaya juga dinubuatkan kurang lebih hal yang serupa. Terjadi kegemparan di kota. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan pembalasan. Nah, tapi kegemparan di kota itu sumbernya datangnya dari mana? Dari rumah Tuhan, dari bait suci. Yesaya juga menubuatkan di hari-hari yang terakhir. Kitab Mika juga mengucapkan kalimat yang sama. Gunung rumah Tuhan akan dibawa Tuhan naik menjulang tinggi. Jauh lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Bangsa-bangsa bahkan para raja juga akan mulai berkata, ayo kita naik ke gunung rumah Tuhan. Karena ada pengajaran Allah Yakub di sana. Ayo kita belajar tentang kehidupan ini. Dari mana? Dari rumah Tuhan secara rohani. Bukan dari kumpulan orang Kristen yang mungkin tiap minggu beribadah di satu institusi atau di satu gedung yang namanya gereja. Bukan. Karena di dalam satu lokalitas, pakai tanda kutip gereja lokal, tidak semua orang meyakini hal yang sama. Tidak semua orang membawa dinamika roh yang sama. Nah, rumah Tuhan secara rohani itu baru akan terwujud ketika masing-masing orang yang bergabung bersama-sama itu berfungsi dulu sebagai batu-batu hidup. Yang kehidupannya dicetak dengan firman, kehidupannya mengalami dinamika Roh Kudus. Namanya juga batu hidup. Jadi apa yang terjadi? Harus ada kehidupan. Dan kehidupan yang terbangun dalam setiap individu jemaat, ini harus seragam, harus sama. Bukan berarti kita berkata, loh katanya Tuhan membenci keseragaman. Sebetulnya istilahnya bukan seragam, tapi sama. Ya, karena kehidupan yang mengaliri ujung rambut kepala saya harus merupakan kehidupan yang sama. Ya, kita mungkin tidak bisa pakai kata seragam, tapi lebih tepatnya pakai kata sama. Harus kehidupan yang sama yang menghidupkan kuku-kuku, jari-jari, kaki kakekku. Ya kalau rambut kepala saya otomatis kuku, jari, kaki saya. Ya, dan kehidupannya harus sama. Sehingga sebagai akibatnya ya baik rambut kepala maupun kuku dari jari-jari kaki kita ya bertumbuhnya sama. Ada kehidupan roh yang sama yang menghidupkan. Kalau beda tidak bisa hidup. Nah dari situlah saya meyakini ketika batu-batu hidup ini masing-masing terhubung dengan dinamika roh yang sama. Terhubung dengan pewahyuan firman yang sama. Saat mereka bergabung, berkumpul bersama-sama. Disitulah kita melihat manifestasi rumah Tuhan secara rohani yang dibangun melalui pelayanan para rasul, para nabi dengan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Itu betul-betul terlahir. Dan lewat rumah Tuhan secara rohani itulah akan terlahir orang-orang percaya yang membawa manifestasi Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan lewat orang percaya inilah kita akan melihat nubuatan menggembalakan bangsa-bangsa itu akan terjadi secara nyata. Itulah yang terjadi di India ya Pastor. Itulah yang terjadi bukan cuma di India, tapi juga di bangsa-bangsa. Setiap kali terjadi kebangunan rohani, terjadi transformasi, ada banyak orang yang kembali berjalan dalam kebenaran. Itu semua manifestasi dari terjadinya proses menggembalakan bangsa-bangsa tadi. Iya. Dan menariknya begini Pastor, Hyde ini ternyata orang yang tidak pandai bicara. Nah ini menarik ini. Jadi dia memakai kuasa doa dikatakan di sini sebagai senjata terbesarnya. Nah, untuk membuat orang mau dibaptis kan biasanya harus ada penjelasan kan Pastor, baru orang mau. Khotbah yang berapi-api. Tapi ini Hyde hanya mengandalkan kuasa doa. Apa yang terjadi sebenarnya ini Pastor? Saya percaya semakin kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, maka otomatis kita akan semakin bergantung dan berharap pada Tuhan dan kedaulatan kuasanya. Kalau Hyde punya kemampuan orasi yang hebat, mungkin dia
lebih banyak mengandalkan kemampuan berkhotbahnya. Iya. Tapi karena dia menyadari, saya ngomong aja mungkin gagap, istilahnya begitu. Jadi saya harus pastikan setiap kata-kata yang saya ucapkan itu betul-betul membawa hasil, memunculkan dampak. Nah, bagaimana saya bisa memastikan setiap kata sederhana yang saya ucapkan memunculkan dampak? Kecuali saya bungkus setiap kata-kata saya dengan kekuatan doa. Nah, saat kita menjadikan doa sebagai senjata utama kita, paling kita andalkan, maka ketika kita bicara, kuasa doa akan bekerja. Ketika kita menulis, kuasa doa akan bekerja. Dan apapun yang kita buat, sesederhana apapun kita melakukannya, tetap memunculkan dampak yang hebat. Kenapa? Karena dibungkus dengan kekuatan doa. Begitu kira-kiranya. Iya. Saya Jadi, kasih contoh iya. ilustrasi. Kalau misalkan kita ada di dalam peperangan, katakanlah gitu. Zaman dulu kalau perang kan pakainya pedang, tombak, Iya. panah, dan semacam itu. Nah, anggaplah sekarang kita ada dalam peperangan, tapi nggak lagi pakai pedang, tombak, dan panah. Pakainya bom atom. Nah, kalau kita perang dengan pedang, tombak, panah, kan kita harus datang sendiri. Kita mungkin harus terluka. Kita mungkin harus berdarah-darah menghadapi peperangan yang ada. Tapi kalau kita mengandalkan bom atom, ya kita nggak perlu datang ke tempat yang kita mau bom itu. Kita cukup duduk di bawah AC ya, di satu ruangan tertentu yang nyaman, cukup pencet-pencet tombol, sesuatu terjadi di daerah musuh yang kita mau hancurkan. Di ruang kendali. Nah, Iya. itu sebabnya kita perlu masuk dan selalu ada di kamar doa kita. Karena itu adalah istilahnya apa? Ruangan perang kita. Wah, tempat kita pencet-pencet tombol supaya pekerjaan musuh dihancurkan dengan bom atomnya sorga. Iya. War room ya, Pastor. Nah, itu menjadi ruang perang kita, war room kita. Iya. Ya, lewat doa-doa kita melihat bagaimana musuh porak-poranda hancur berantakan. Jadi kita keluar dari ruangan itu hanya untuk melakukan penjarahan saja. Menuai dan menikmati hasil-hasil dari doa-doa kita nikmati secara lahiriah. Iya. Gitu. Ya, baik, Pastor. Sebelum saya kembali ke Haid, jadi teringat, Pastor. Film yang diambil dari kisah nyata War Room itu. Oh, ya. Ternyata ada satu ruangan yang dipakai oleh ibu itu untuk berdoa. Yes. Itu sampai atmosfer doanya itu nempel di tembok ya, Pastor. Jadi orang Menempel di ornamen-ornamen ruangan yang ada itu. Jadi orang yang masuk ke situ Bisa seketika bisa merasakan realita Tuhan yang hadir. Oh, hurakata syikrata mayaralaka. Ini seperti orang sedang merokok. Kalau kita merokok di satu ruangan, tentu saja ruangan itu akan meninggalkan bau rokok walaupun kita sudah selesai. Iya. Nah, ketika kita betul-betul berdoa, realita Tuhan nyata di sana. Ya shebaramakai. Kita akan melihat orang lain datang ke situ. Orang lain bisa membaui hadirat Tuhan, bisa langsung merasakan realitas sorga yang selalu hadir setiap kali kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya saya percaya buat saudara yang selama ini hidup sebagai seorang pendoa dan kau hidup dengan roh doa, hidupmu ini loh, ini akan membawa aura hadirat Tuhan yang sangat nyata. Jadi walaupun saudara cuma ngobrol biasa, tapi karena saudara sudah terbiasa berbicara, berkata-kata dengan Tuhan, obrolan biasa yang kau lakukan dengan seseorang, ini akan tetap mengeluarkan aura hadirat Tuhan. Akan menyeruak keluar, menjamah orang yang kau ajak ngobrol. Karenanya saya mau tegaskan buat saudara, jangan anggap enteng pertemuan frekuensi sorga seperti sekarang. Kayaknya kita cuma bercakap-cakap, tapi kita sedang mengalirkan kehidupan roh yang Tuhan sudah tumbuhkan, Tuhan sudah tanam dalam keberadaan kami. Hari ini saya berdoa, biarlah dimensi realita hadirat Tuhan menyeruak keluar, menjangkau, menjamah hidupmu. Bahkan sementara saat ini engkau mendengar kami berkata-kata, saya berkata-kata, biarlah realitas sorga yang terus
bergelora, melingkupi hidup saya. Oh, itu betul-betul menyeruak keluar dan mulai menjangkau hidupmu, mulai menjamah batinmu, membuat dimensi cinta akan Tuhan yang selama ini terus bergelora dalam batinku, mulai menjangkau, menjamah batinmu, menular, terimpartasi dalam hidupmu. Hai. Harakota shiprap temerili kraptamaka. Dimensi ilahi, dimensi sorgawi yang sama terimpartasi masuk dalam hidupmu, mulai mempengaruhi batinmu, membuat engkau berseru-seru kepada Dia, dan bahkan dari dalam batinmu akan mengalir aliran air kehidupan. Ada roh doa, roh penyembahan, roh cinta akan Tuhan yang bergelora dan menyeruak, mengalir keluar dari batinmu. Terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Rasanya kayak botol soda baru dikocok dan menyembur keluar. Saya berdoa engkau bisa menikmatinya, engkau bisa merasakannya, dan terjadi juga dalam hidupmu. Haleluya. Pemirsa dimanapun berada saat ini, segera saat ini juga ketika pemirsa menyaksikan tayangan ini, broadcast segera, karena di dalam program ini terkandung berbagai dimensi ilahi yang akan membangun hidup banyak orang, memulihkan hidup banyak orang, dan mengimpartasikan kehidupan yang menelan maut dalam segala kemenangan. Saat ini juga broadcast segera ke sebanyak mungkin orang. Saya percaya Tuhan sedang menjamah kehidupan banyak orang, dan melalui program ini, Frekuensi Sorga, lawatan Tuhan akan segera nyata. Kita tidak bisa menutup atau membatasi cara kerja Tuhan. Program ini akan menyentuh hidup banyak orang karena ada tangan Tuhan. Saya bisa melihat dengan jelas ada tangan Tuhan yang bekerja ketika ada orang yang menyaksikan tayangan ini, kesembuhan terjadi. Ketika orang yang sedang terpuruk, bahkan saya bisa melihat ada mereka yang ingin bunuh diri, itu gagal, maut ditelan dalam kemenangan. Segala bentuk penyakit sembuh saat ini juga, hancur saat ini juga, hilang dari kehidupan banyak orang. Oh, rabasyaka labana labasyaka. Oh, rabasyaka labana lablanca dala branca dala branca. Saya bisa rasakan betul aliran dan gelora air kehidupan dalam batin saya. Memancar, mengalir, menyembur. Biar itu terimpartasi dalam kehidupan. Terjadi. Haleluya. Termeterai dalam hidupmu, membawa perubahan dalam batinmu, menjadikan engkau pribadi yang mengalami ada kesadaran akan realita Tuhan, mencengkeram hidupmu, mencengkeram batinmu. Terjadilah. Oh, glory, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya. Aduh, Pastor, susah saya untuk melanjutkan. Mari kita doa saja. Ambil waktu, arahkan tanganmu ke kamera, ke gadget yang ada. Ayo kita satukan hati dalam doa. Ambil waktu untuk doa dalam bahasa roh. Rupo temere lekatom yalako apa sentama yakapa. Terimpartasi mengalir lewat frekuensi sorga yang sekarang sedang tayang. Terimpartasi mengalir jamaah roh di tempatmu, lewat gadget yang ada, lewat sarana internet yang kau miliki. Jamahan tangan Tuhan yang sama, perubahan atmosfer yang kami alami di studio saat ini terjadi dalam batinmu, terjadi dalam hidup. Amin. Menjamah engkau dimanapun kau berada, bahkan atmosfer rohani di ruangan di mana kau ada, mulai alami perubahan, mulai alami terobos. Repesha prato prakate perela terjadi atasmu, bermanifestasi dalam dirimu. Tangan Tuhan dalam kedaulatannya beracara, bekerja secara nyata. Oh, lanjutkan Tuhan.
Halere kaulia berata mayaralaka. Aku deklarasikan, aku nubuatkan. Mulai dari sejak sekarang ini, engkau akan sering alami secara tiba-tiba ada impartasi roh datang dalam hidupmu. Secara tiba-tiba ada hadirat Tuhan yang tercurah dalam batinmu. Engkau akan mengingat kembali momen peristiwa ini dan tiba-tiba seperti sorga terbuka atas hidupmu. Ada kesadaran akan hadirat Tuhan tercurah dalam batinmu. Bahkan kau bisa rasa secara physically. Ada kesadaran akan realita Tuhan yang terasa sampai fisikmu, menjangkau, menjamah, mencengkeram batinmu saat ini, menjangkau, menjamah fisikmu saat ini. Terjadi kebangkitan kembali, terjadi kesadaran akan realita Tuhan, terjadi kembali pengharapan baru, tercurah pengharapan baru, tercurah takaran iman yang baru, terjadi kebangkitan rohani dalam hidupmu. Roh doa, roh cinta akan Tuhan, roh penyembahan kembali terimpartasi dan berkobar dalam batinmu, membawa engkau terus menghanyutkan diri dalam doa, menghanyutkan diri dalam penyembahan. Terjadilah atasmu. Haleluya. Aku meteraikan semua doa ini, aku meteraikan pekerjaan roh ini. Terjadilah dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 dan amin, dan amin. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Baik, Pastor, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita saksikan informasi berikut ini dulu, Pastor. Ya. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Baik, Pastor. Haid ini sampai dikenal sebagai si pendoa, rasul doa. Ya. Jadi kehidupan doa ini seperti telah menyatu dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupannya. Yes. Apakah ini standar kehidupan setiap orang percaya? Ya. Saya meyakini setiap orang percaya harus hidup dalam roh doa. Ada istilah doa itu adalah nafas hidup setiap orang percaya. Bukan cuman aktivitas dari para pendeta. Karenanya penting buat setiap kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Untuk sekali lagi ayo kita cek kembali, kita lihat kembali. Fondasi doa yang kita miliki sudah seberapa kokoh kita bangun. Atau masihkah sekokoh ketika kita mengalami kobaran kasih mula-mula. Kalau ternyata kesibukan dan aktivitas sudah dipakai iblis untuk menggerus fondasi doa dalam hidup kita. Ya, kalaupun itu adalah aktivitas dan kesibukan pelayanan. Tapi kalau sampai membuat fondasi doa kita jadi tergerus, kita jadi jarang punya waktu menyendiri dengan Tuhan, kita jadi jarang punya waktu untuk betul-betul doa secara intensif di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya lewat momen saat ini, Roh Kudus sedang ingin membawa kita kembali untuk melihat, menelisik dan meneliti fondasi doa dalam hidup kita. Dari segmen yang tadi, saya masih bisa terus rasakan gelora roh di dalam batin saya. Ini dahsyat, dahsyat. Rabataka syaka. Raplite perekate blastuk rokta payaralaka. Saya bisa rasakan betul roh doa, roh cinta akan Tuhan, roh pengagungan, roh penyembahan ini. Bergelora, terus bergelora dalam batin. Dan saya berdoa, biarlah hal yang sama terjadi dalam hidupmu. Engkau alami terimpartasi dalam batinmu.
Dari dalam dirimu seperti ada semburan pekerjaan roh. Seperti ada mengalir, menyembur aliran kehidupan roh yang mendorong engkau untuk mengangkat hatimu, mengangkat tanganmu, dan menaikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Iri belatu berimbala kuru belas mereka teberilu hagrata. Setiap kali realita Tuhan tercurah, akan selalu ada perubahan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Cinta kita kepada Tuhan jadi naik ke level yang baru. Kita jadi makin mati-matian mencintai Dia. Kita jadi makin gila-gilaan mengejar hadiratnya. Berniat mengerjakan isi hatinya. Kita rela habis-habisan demi menggenapkan isi hati dan rencana Tuhan. Engkau kembali dibawa menikmati kasih mula-mula yang membuatmu selalu berkata ya kepada Dia. Membuatmu dengan rela melakukan apapun yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan suruh untuk kau lakukan. Engkau akan selalu berkata ya dengan sukacita, dengan sukarela. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Bawa setiap kami untuk kembali digerakkan, kembali bergerak. Baik menjalani kehidupan sehari-hari maupun menjalani kehidupan pelayanan kami. Di dalam dimensi kasih mula-mula yang daripadamu. Hela belato barola aprende merele kerata maka. Jemaat, ini waktunya engkau betul-betul terus bertumbuh di dalam roh doa. Ini waktunya engkau terus belajar menjagai dan terus mengobarkan roh doa dalam hidupmu. Karena kalau engkau terus hidup di dalam doa, otomatis engkau akan berhenti berbuat dosa. Karena tidak mungkin engkau betul-betul hidup di dalam roh doa dan aktivitas dosa, aktivitas hidup yang tidak akurat akan bisa terus ada dalam hidupmu. Engkau harus membuat pilihan tegas. Alkitab menubuatkan pada hari-hari yang terakhir, orang yang hidup suci akan bertambah suci. Orang yang hidup najis akan semakin bertambah najis. Hari ini sekali lagi saya mintakan kepadamu ya Bapa, curahkan roh doa atas setiap kami. Dan bawa kami hidup di dalam doa. Karena kami tahu kalau kami hidup di dalam doa, kami berhenti berbuat dosa. Bahkan kami akan merasa jijik dengan segala dosa dan ketidakakuratan yang iblis coba tanamkan dalam batin kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada keagresifan, ada tindakan tegas untuk kami memutuskan dan mengambil sikap menyingkirkan segala bentuk ketidakakuratan, menyingkirkan segala bentuk dosa, segala bentuk ketidakakuratan yang masih tersisa dalam hidup kami. Roh Kudus tolong mampukan dan bawa setiap kami betul-betul berjalan dalam keakuratan, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan memastikan perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara supernatural selalu menjadi porsi dan bagian kehidupan kami sehari-hari. Aku berdoa sorga selalu terbuka atasmu. Sorga selalu nyata dalam dirimu. Realita Tuhan terus mencengkeram pikiran dan hatimu, menguasai kehidupan sehari-harimu. Semakin kuat dan semakin kuat. Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari dengan program dan rencana rancanganmu pribadi. No. Engkau akan menjalani kehidupan sehari-harimu sesuai dengan tuntunan rohnya. Roh Kudus akan sedemikian berkuasa. Roh Kudus akan sedemikian kuat mengendalikan batinmu. Karena engkau sudah menyerahkan seluruh hidupmu dalam tangannya. Tidak ada lagi keakuan. Tidak ada lagi kemanusiawian yang bercokol dalam dirimu. Seluruh kepenuhan Kristus betul-betul berkenan diam dalam hidupmu. Dan seluruh keberadaanmu dikuasai oleh Roh Kudusnya. Oh, Roh Kudus ini hidup kami. Kami katakan sama-sama, ikuti doa saya. Roh Kudus, inilah hidup kami. Sepenuhnya aku taruh di mezbahmu. Semua keinginan, semua pemikiran, semua cita-cita, semua ambisi hidup kami.
Bahkan masa depan kami taruh di mezbahmu. Ambil seluruh hidup kami. Pakai menurut maumu. Tenggelamkan kami dalam firman dan isi hatimu. Biar kami terus melangkah, membuat dan mengisi kehidupan kami dengan keputusan-keputusan yang selaras dengan firman-Mu. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tanamkan passion ilahi. Tuntun kami untuk menemukan domain yang Tuhan ingin berikan untuk kami taklukkan. Biar Tuhan terus melatih kami bangkit menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, menggembalakan bangsa-bangsa seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, dan amin, dan amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pemirsa, sebarkan, sekali lagi saya mendorong kita semua untuk menyebarkan link frekuensi sorga ini, karena saya begitu yakin ada banyak orang yang membutuhkan realita hadirat Tuhan atas hidup mereka. Dan sepanjang tadi Pastor Stephen berdoa, saya bisa rasa bahwa generasi Henok, Pastor, Tuhan sedang bangkitkan kerinduan hati Tuhan untuk kembali berjalan di atas muka bumi ini. Be accurate and stay connected. Generasi yang menyembah, generasi yang mencintai Tuhan, generasi Henok dibangkitkan, generasi yang hidup berjalan, bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Glory bagi, glory bagi, glory bagi. Tuhan sedang menarik kita terus mendekat kepadanya. Lupakan ayat kita, hanyutkan diri dulu dalam doa. Hanyutkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Biar hal seperti ini akan semakin sering terjadi. Amin, amin. Kami bercakap-cakap, kami ngobrol biasa, dan tiba-tiba Roh Kudus mengambil alih. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beracara. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Thank you, God. Thank you, God. My God. Dahsyat, dahsyat. Oh, glory bagimu. Glory bagimu. Meteraikan dan terus rekam momen ini dalam batin kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong. Kami merekam momen ini dalam batin kami. Dan anytime, kapanpun kami putar ulang momen ini, dimensi roh yang sama akan menyeruak keluar, bermanifestasi. Terjadilah, aku meteraikan dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Amin.